Baik, mari kita bersatu hati, kita akan masuk dalam doa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dengan segala kerinduan kami, karena kami ingin menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang memuliakan nama Tuhan, dan penyembah-penyembah yang hidup di dalam Tuhan. Hari ini, dalam sore hari Tuhan, ketika kami dalam bersama-sama kami bersatu hati, bersekutu bersama, kami rindu melalui kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan pada sore hari ini, menjadi berkat bagi setiap kami. Kami rindu firman Tuhan yang sama-sama akan kami renungkan, sungguh-sungguh menjadi satu bagian yang membawa kami mengenal akan jalan-jalan Tuhan, mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup ini, dalam dunia ini. Itulah sebabnya kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan, Kau memakainya menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun setiap ibu-ibu yang bersama-sama kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ditaburkan, kiranya setiap kami tunduk kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Ya, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan, kesehatan daripada Tuhan untuk kita bersama-sama bersekutu sore hari ini. Ibu sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah pria dan wanita di hadapan salib. Saya tambahkan salib Kristus ya. Dan kita akan mendasarkannya dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-22 hingga ke-33. Tetapi kita akan membaca ayat ke-22 hingga ayat yang ke-29. Ayat ke-22 hingga ayat yang ke-28 ya. Efesus pasal 5 ayat ke-22 hingga 28. Kalau sudah menemukannya, kita akan membacanya. Baik, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Demikian jauh firman Tuhan pada sore hari ini, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, seorang istri ketika dia sudah menikah gitu ya, kemudian dia mendapati bahwa suaminya ternyata adalah suami yang miskin. Jadi selama pacaran tuh dia nggak tahu kalau suami itu miskin. Dan dengan perasaan yang merasa dengan dia cemberut, ibu sekalian dia, kemudian dia berkata kepada suaminya, "Pi, itu ya, kok kamu itu selama kita pacaran dulu, kamu nggak ngomong sih kalau kamu itu miskin sebenarnya." Tetapi suaminya ini tenang ya, ibu sekalian ya, suami tenang gitu ya. Dan dengan enteng dia menjawab, Mimi gitu ya, kan papi itu sejak pacaran sudah ngasih tahu mami sebenarnya, tapi mami nggak pernah dengar. Papi itu selalu bilang apa? Papi bilang gitu ya, kalau mami itu adalah harta satu-satunya papi. Tapi tahu nggak jawaban mami apa? Mami bilangnya apa? Ih, so sweet gitu ya, ibu sekalian ya. Ya. Nah, ibu sekalian, ini kan satu cerita lucu gitu ya, satu humor ya. Tapi ini menjadi satu realita dalam kehidupan apa? Rumah tangga, ibu sekalian. Seringkali dalam kehidupan rumah tangga itulah yang terjadi. Ada tuntutan-tuntutan, ada harapan-harapan yang diinginkan antara suami dan istri, ibu sekalian. Dan kita tahu itu ya, inilah realita kehidupan. Tidak puasan, ada tuntutan, ya, bahkan juga ada orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri pada porsi yang seharusnya. Ada ibu-ibu, ya, istri-istri, ya, ketika mereka sudah menikah, dia menuntut suaminya dengan begitu banyaknya tuntutan yang ada, sehingga kemudian sang suami kewalahan, ya, minta ini, minta itu, harus dipenuhi ini, dipenuhi itu, dan sebagainya, ibu sekalian. Dan itu menyebabkan masalah dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Demikian juga ketika ada masing-masing antara suami dan istri, mereka tidak bisa menempatkan diri pada apa? Pada porsi yang seharusnya itu. Ada istri-istri yang terlalu dominan, ibu sekalian, ya.
Dominan di mana? Karena suaminya pasif. Istrinya sangat dominan, bertindak lebih dulu gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya bilang, "Pi, hari ini mami nggak masak ini," gitu. "Kita mau makan di luar atau gimana ini?" Papinya masih mikir-mikir ya. Begitu dia selesai mikir ya, maminya sudah selesai dengan dandan dan sudah membawa tas ya. "Yuk kita pergi," gitu ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Istri-istri yang dominan, yang seringkali mengatur suami gitu ya. Suami mau membuat ini itu nggak bisa gitu, karena semuanya diatur sama istrinya. Nah, demikian juga ekstrem sebaliknya, ada suami-suami juga yang terlalu mengekang istri-istrinya, Bapak sekalian. Sehingga sang istri itu nggak bisa mengekspresikan dirinya. Istrinya itu cuma nurut aja pada suami nyuruh begini iya, nyuruh begitu iya. Suaminya salah, nggak berani negor. Karena apa? Karena sang suami begitu kuatnya, ya. Sehingga segala sesuatu semuanya diatur oleh sang suami. Nah, Ibu sekalian, ini adalah realita kehidupan yang seringkali terjadi sebenarnya dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri. Mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak tahu apa yang menjadi porsi mereka yang seharusnya. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara suami dan istri itu bisa menjadi hubungan yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, yang pertama kita harus tahu adalah apa? Kita harus melihat posisi setiap kita sebagai pria dan wanita di hadapan Kristus sebenarnya. Bagaimana posisi kita? Nah, mengacu pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, maka Rasul Paulus banyak sekali berbicara tentang bagaimana status kita, posisi kita di hadapan Kristus, di hadapan salibnya, Ibu sekalian. Maka saya gambarkan seperti demikian. Rasul Paulus katakan ya, sebelum kita mengenal Kristus ya, ada di Efesus 2, Efesus 4 ya, dan saya sarikan di sana. Maka kita tahu sebelum setiap kita, pria dan wanita itu mengenal Kristus, maka kedudukan kita jelas. Kita sudah mati karena dosa. Efesus 2 itu yang pertama. Itu kedudukan setiap orang sebelum mengenal Kristus. Mereka tidak mendapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, dan itu berbicara tentang masalah covenant. Tidak mendapatkan perjanjian dari Tuhan sendiri. Berkat-berkat ilahi itu tidak disampai dalam hidup mereka ketika mereka tidak mengenal Kristus. Mereka katakan tanpa Kristus, mereka tanpa pengharapan. Dan juga pada akhirnya mereka berseteru dengan Allah, tetapi juga dikatakan berseteru dengan sesama. Dalam konteks pada zaman itu, Rasul Paulus sangat menegaskan tentang apa? Yahudi dan non-Yahudi. Yang Yahudi merasa superior, dia merasa bahwa dia hebat, dia merasa adalah orang pilihan, dan kemudian mereka merendahkan orang non-Yahudi di sana. Dan terjadi apa? Perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan saya membayangkan perseteruan itu juga terjadi juga dalam kehidupan setiap orang yang tidak mengenal Kristus. Perseteruan antara sesama, terjadi permasalahan-permasalahan dihadapi. Karena apa? Karena masing-masing tidak merasa mereka mendapatkan kesempatan untuk mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi ketika mereka sudah mengenal Kristus, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dihidupkan. Dan itu dikatakan dalam Efesus pasal 2, mereka telah diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam iman, itu saja. Dan mereka kemudian diperdamaikan dengan Allah dan sesama, ya. Dan kemudian mereka hidup dalam kesatuan roh, ya, satu sama lain, Ibu sekalian. Sehingga dikatakan bahwa dalam status mereka, dalam posisi mereka, baik itu pria maupun wanita, maka mereka tidak ada pembedaan dalam status. Nah, ini satu hal yang luar biasa, gitu ya. Di tengah-tengah begitu banyak orang masih membedakan status antara pria dan wanita, Ibu sekalian. Kekristenan berbicara tentang apa? Tidak ada pembedaan status. Dan itu menjadi satu poin yang luar biasa. Itulah sebabnya mengapa pria dan wanita dapat beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tanpa ada sekat, ada batasan tertentu. Pria harus di depan, wanita harus di belakang. Tidak demikian. Pria kiri, wanita kanan, enggak lagi, Bapak sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi itu menjadi satu poin yang luar biasa. Bagaimana semua hal yang berkaitan dengan perseteruan, ya, tidak ada kesatuan, ya, kemudian equality itu terjadi, ya, tidak ada pembedaan dalam hal status antara pria dan wanita di hadapan salib Kristus. Demikian juga kalau kita berbicara tentang masalah apa? Kembali ke suami istri. Suami istri secara status tidak ada pembedaan, ibu-ibu sekalian. Secara status di hadapan salib Kristus tidak ada pembedaan di sana. Nah, ini menjadi satu poin yang penting untuk kita bisa melihat berikutnya. Karena kemudian ketika Rasul Paulus sudah berbicara banyak tentang status kita yang tidak ada perbedaan, status yang sama di dalam Kristus, maka disitulah menjadi satu dasar ketika Rasul Paulus berbicara di Efesus pasal yang kelima. Dalam Efesus pasal yang kelima inilah kemudian Rasul Paulus secara khusus
ada bagian yang berbicara tentang apa? Hubungan, relasi antara suami dan istri di sana. Dan kalau kita tahu bahwa relasi antara suami dan istri secara status, kembali saya katakan, baik pria dan wanita itu sama, tetapi ada yang berbeda. Yang berbeda dikatakan di sana adalah ada peran yang berbeda. Maka ini kunci untuk kita memahami akan hal ini. Status kita di hadapan Kristus sama, tetapi ada peran yang memang dibedakan antara suami dan istri. Apa saja peran-peran yang diberikan Allah, ya, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan bagi suami dan bagi istri, ibu sekalian. Maka yang pertama, kalau kita bisa tahu bahwa yang pertama Rasul Paulus berbicara tentang istri-istri. Rasul Paulus katakan bahwa istri itu harus tunduk kepada suami sebagaimana ketundukan kepada Kristus, ya. Istri tunduk kepada suami sebagaimana ketundukan kepada Kristus. Sekilas kalau kita melihat bahwa kita berbicara istri tunduk pada suami, sepertinya apa? Suami yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kesannya kayak istri itu inferior ya, di bawah suami. Tapi tidak demikian, karena ini berbicara tentang masalah peran. Ini tidak berbicara tentang masalah status. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi. Tidak ada yang inferior di sini. Tetapi dalam peran, dalam rumah tangga, maka istri itu tunduk kepada suami. Dan itu menjadi satu hal yang penting gitu ya. Untuk kita bisa melihat bahwa disitulah keinginan Tuhan. Disitulah keinginan kebenaran firman yang ingin disampaikan bagi setiap kita. Terutama ibu-ibu ini, para istri-istri yang ada gitu ya. Istri tunduk kepada suami. Dan latar belakang budaya yang terjadi pada saat itu, kenapa si Rasul Paulus sampai menyampaikan istri harus tunduk kepada suami dengan tegas katakan demikian? Apakah ada istri-istri yang nggak mau tunduk, maunya menanduk? Ya mungkin ya ibu sekalian ya, ada istri-istri yang mau menanduk suaminya, bukannya tunduk ya. Tetapi ada satu latar belakang budaya yang terjadi di kota Efesus, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Apa? Ini dia ya. Problemnya adalah ayah-ayah itu punya otoritas besar terhadap anak-anak mereka, bahkan ketika anak mereka itu sudah menikah. Saya membayangkan ini mungkin juga dalam budaya Tionghoa itu ada gitu ya. Papa-papa itu punya otoritas kepada anaknya, sampai anaknya sudah nikah pun dia masih punya otoritas terhadap anak itu ya. Itu yang terjadi di sana. Bahkan sang ayah itu bisa memutuskan pernikahan anak perempuannya jika tidak menyukai suami dari anaknya. Jadi kalau ada apa-apa suaminya kayak kesannya, ini mantuku nih kayaknya kurang berbakti nih sama aku gitu ya. Udah cerai aja. Sang ayah ya berhak memutuskan hal itu. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah mengapa Rasul Paulus kemudian menegaskan dengan sangat kepada jemaat orang-orang percaya. Jangan sama seperti budaya mereka. Jangan seperti kebiasaan orang-orang mereka, ya, di mana kemudian ketika suami istri sudah menikah, masih dicampur urusannya itu masih terus ya diobok-obok oleh ayah mereka. Gitu ya. Tapi dikatakan Rasul Paulus katakan bahwa kalau sudah menikah, yang berotoritas atas istri adalah suaminya, bukan ayah dari anak perempuannya. Nah ini penting juga ya. Pentingnya apa? Penting juga buat ibu-ibu sekalian ini ya. Ibu-ibu nanti pada akhirnya kalau udah punya anak, anaknya yang sudah menikah, ingat ya, anak itu misalnya anak perempuan ya, kita punya anak perempuan sudah nikah, yang berotoritas, yang berkuasa atas anak perempuan kita bukan kita lagi, bukan papa mamanya lagi. Kalau mereka sudah menikah, maka sang suamilah yang punya otoritas atas kehidupan istrinya. Nah ini hal yang penting untuk menjaga agar dalam rumah tangga tidak terjadi permasalahan. Karena permasalahan-permasalahan terjadi itu sangat besar berkaitan dengan orang tua, gitu ya. Suami istri cekcok, gitu ya kan ya, cekcok gini, terus kemudian sang istri lapor orang tuanya, ya orang tuanya ikut urusan rumah tangga suami istri itu, gitu ya, dan kemudian intervensi dengan begitu besar, pada akhirnya membuat rumah tangga itu bukannya lebih baik, tetapi menjadi lebih hancur lagi. Karena apa? Karena ada intervensi dari orang tua yang tidak bisa menempatkan diri mereka. Orang tua boleh nggak sedikit berintervensi? Saya pikir boleh gitu ya, menolong, meredakan persoalan, bukan malah membuat kondisi rumah tangga menjadi lebih hancur. Dan itu poin yang penting. Karena sering kali terjadi ada begitu banyak orang tua yang sangat campur tangan dengan anak-anak mereka dalam kehidupan rumah tangga anak mereka, sehingga menyebabkan
kondisi rumah tangga makin lebih runyam. Tapi di sini katakan bahwa Rasul Paulus menasihatkan bahwa kalau sudah nikah, yang berotoritas adalah terhadap istrinya adalah suaminya, bukan ayahnya dari anak perempuan itu. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita, tentu saja bagi istri-istri. Hai istri-istri, apakah engkau tunduk sekarang kepada suamimu? Kalau kamu dapati suamimu mungkin agak lemot dikit gitu ya di rumah gitu ya. Aduh ini ya, banyak mikir, kurang action ini gitu ya. Udah pegel nih ya. Udah mikir terus ya, nggak bisa mutusin ini. Apakah engkau mau tunduk kepada suamimu? Nah, ini poin yang penting untuk kita pahami bersama. Apakah sungguh-sungguh kita itu menjaga ya martabat seorang suami, dan itu tugas seorang istri, menjaga martabat. Meskipun mungkin diantara kita ada orang-orang yang sangat dominan, ya memang secara kepribadian ada ya orang-orang yang dominan, gitu ya. Tapi bagaimana ibu-ibu bisa menempatkan diri di dalam segala hal sehingga dominan kita itu tidak menjadi satu hal yang merintangi, gitu ya, merintangi kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga. Karena bagaimanapun tetap kita harus punya satu pemahaman sebagai istri, ibu-ibu sekalian harus tunduk kepada suami. Kalau dikatakan ada banyak alasan, bahkan ada 101 atau 1001 alasan yang kita bisa kemukakan ya untuk kita itu tidak mau tunduk, malah mau menanduk sang suami. Kita katakan, kan saya yang kerja, misalnya gitu kan ya. Yang kedua misalnya kita katakan, ya kan saya yang ngurusin semuanya, ini harta itu ya, kekayaan yang kaya kan saya, ya, keluarga saya yang kaya, gitu ya. Suami kan cuma numpang, wah misalnya gitu ya. Kita banyak alasan tuh, ada banyak alasan yang bisa membenarkan kita. Pada akhirnya kita katakan bahwa saya berhak untuk mengatur rumah tangga daripada suami saya. Tetapi inilah kebenaran yang penting untuk kita ketahui bersama. Bagaimana kita lihat relasi dan peran antara pria dan wanita, suami dan istri. Istri tunduk kepada suami. Nah, yang kedua, ibu sekalian, Rasul Paulus kemudian beranjak untuk mengimbangi adalah dikatakan bahwa terhadap suami, maka suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, ini poin juga yang sangat penting gitu ya tadi ya. Kalau tadi berbicara tentang masalah istri itu tunduk pada suami, itu sama seperti kayak tunduk kepada Kristus. Kalau kita nggak tunduk pada suami, apalagi kepada Kristus, demikian itu ya. Ini sama. Suami mengasihi istri seperti apa? Ya, seperti gambaran itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Wah, itu luar biasa, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena Kristus itu digambarkan mempelai pria dan jemaat adalah mempelai wanita, ya kan? Dan Kristus mengasihi gerejanya, mengasihi jemaatnya itu dengan kasih yang sangat besar, berkorban, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus kepada gerejanya. Dan kemudian Rasul Paulus memakai hal itu untuk menunjukkan apa? Ini loh kasih yang harus tunjukkan suami kepada istri. Jadi bukan sekedar mengatakan aku mengasihi, gitu ya. Actionnya mana? Nggak ada, gitu kan ya. Gitu ya, mengasihi apa kamu, gitu ya. Bukan sekedar kita ngasih itu ngasih barang, ya ngasih emas, ngasih ini, gitu ya. Ngasih kado, ya, ngasih makanan, enggak demikian, gitu ya. Bagaimana ada satu sikap, bagaimana kita tuh mau benar-benar memperjuangkan istri itu. Ya, apapun, gitu ya, agar kita menyatakan kasih itu kepada istri. Nah, itu satu poin yang penting juga yang diberikan tuntunan kepada para suami. Nah, ini mungkin ibu-ibu bisa katakan juga kepada suami-suami ya, bisa cerita nanti di rumah kepada suami-suami gitu ya. Katakan bahwa istri memang tunduk, tapi suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, problem yang terjadi adalah mengapa itu pun juga perlu disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka problemnya adalah perintah mengasihi istri itu nggak umum, saudara, ibu-ibu sekalian ya, pada zaman patriarkal. Zaman patriarkal itu pria itu nomor satu. Nggak ada perintah pria-pria kasih istrimu, nggak ada. Yang ada itu adalah hai istri-istri, anak-anak kasihi suamimu, orang tuamu. Itu ada. Itu konsep patriarkal. Itu suami sangat superior dia. Jadi nggak ada. Suami harus, suami pokoknya paling hebat, nomor satu gitu loh. Entah mengasihi nggak mengasihi, pokoknya kamu harus hormat, kamu harus mengasihi suamimu. Jadi semuanya sentralnya tuh ke suami. Nggak ada pada zaman itu perintah itu. Dan itulah jadi satu poin yang penting. Bagaimana Rasul Paulus kemudian menyampaikan gambaran Kristus yang mengasihi jemaat itu kemudian apa? Dipakai menjadi standar kasih suami kepada istri.
Itu dipakai menjadi standar itu. Dan itu menjadi standar yang tinggi. Dari yang nggak ada, tiba-tiba adanya itu apa? Langsung tinggi. Standarnya Kristus, gitu loh Ibu sekalian. Ya. Dan itu menjadi satu poin yang penting di sana untuk kemudian melihat bagaimana effort suami itu dalam kasih itu bukan sekedar kasih yang ecek-ecek, ya kasih yang sekedarnya, tetapi kasih dengan standar yang tinggi. Kasih Kristus kepada gerejanya, Ibu sekalian. Nah, disitulah jadi poin yang penting juga untuk kita bisa melihat untuk suami-suami gitu ya, apakah memang engkau menunjukkan kualitas kasih yang setara ini, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, Ibu sekalian, kalau kita bisa tahu bahwa inilah satu hal yang penting. Seringkali suami istri itu seringkali berdebat ya, kalau dalam berdebat kemudian sang suami bilang, ya istri harus tunduk kepada suami, istrinya balas ya, suami harus mengasihi dulu istrinya. Wah, ya, jadi ayat firman Tuhan ini dipakai buat apa? Buat percekcokan, jadi itu ya, saling menyerang Ibu sekalian ya. Bukannya malam tunduk pada firman, tapi memakainya menjadi alat untuk apa? Saling serang, gitu ya. Suami bilang, pokoknya kamu tunduk. Itu loh firman Tuhan katakan, kamu tunduk. Wah, istrinya nggak mau gitu kan. Tunduk apa? Kamu sudah mengasihi belum? Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang itu seperti apa? Kayak melihat itu mana yang ayam, mana yang telur, gitu kan? Seperti itu ya. Mana yang duluan ini? Istrinya tunduk baru suami mengasihi, apa suaminya mengasihi dulu baru istri tunduk? Tapi saya katakan bahwa dua-dua itu harus berjalan bersamaan. Karena ini bukan mana yang lebih dulu dilakukan dan mana yang kemudian dilakukan. Kedua itu harus berjalan bersamaan di sana. Ketundukan istri dan kasih suami itu menjadi dua hal yang berjalan bersamaan dalam peran mereka masing-masing. Sehingga ketika peran itu berjalan bersama-sama dengan peran yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka nggak ada lagi tuh perdebatan-perdebatan demikian. Ketika masing-masing dengan egonya menyatakan bahwa kamu harus lebih ini, kamu harus lebih itu, ya, dan tuntutan-tuntutan itu tidak terjadi lagi. Karena masing-masing sadar akan perannya dan masing-masing berusaha ya dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus untuk apa? Untuk menjalankan apa yang menjadi pimpinan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ibu-ibu sekalian, tentu saja kita bisa tahu sekali lagi, inilah poin yang penting bagi setiap kita. Karena di hadapan salib Kristus, kita harus ingat bahwa pria dan wanita itu setara. Namun pria dan wanita itu memiliki peran yang berbeda dan dituntut untuk apa? Bertanggung jawab atas peran yang berbeda ini. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dalam peran yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, percayalah kehidupan rumah tangga kita pasti akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena Kristus dimuliakan di atas semuanya itu. Itulah mengapa kita tahu bahwa Kristus adalah kepala dalam rumah tangga kita. Pada akhirnya kita tuh, ketundukan kita tuh pada akhirnya apa? Adalah ketundukan kita pada Kristus. Kasih kita yang kita tunjukkan adalah kasih apa? Kasih kepada Kristus. Sehingga kasih kepada Kristus itulah yang membawa kita kemudian mengalir, bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang kita anggap mungkin punya cacat celah gitu ya. Mungkin ibu-ibu merasa bahwa punya suami, punya kesalahan ini, kesalahan itu. Ada beberapa kesalahan yang mungkin dianggap tidak bisa diampuni, tidak bisa dimaafkan. Punya kesalahan ini, mungkin dulunya pernah berselingkuh. Mungkin dulunya main judi, ya, menghabiskan uang keluarga. Mungkin banyak hal. Dan kita katakan bahwa itu menjadi kesalahan-kesalahan yang kita perhitungkan sehingga kita itu tidak mau tunduk. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bagi setiap kita. Kalau dalam kehidupan setiap kita itu, ketika kita mau tunduk kepada Kristus, itu artinya kita bisa tunduk kepada suami. Kalau kita bisa mengasihi, ya suami bisa mengasihi Kristus, maka sebenarnya seorang suami juga bisa mengasihi istrinya. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita bersatu hati, kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Satu firman yang mengingatkan bagi setiap kami betapa di dalam Kristus, di hadapan salibmu Tuhan, kami sebagai pria dan wanita, kami memiliki status yang sama. Kami memiliki keberadaan dan kesetaraan dalam segala hal di hadapan Kristus. Dan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah begitu banyak orang-orang di luar sana dan di tengah dunia yang masih membeda-bedakan antara pria dan wanita. Tapi Engkau Tuhan, di dalam kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberikan kami status yang sama, anugerah yang sama bagi setiap kami.
Tetapi kami juga diingatkan Tuhan akan peran kami yang berbeda antara pria dan wanita, peran antara suami dan istri. Dan biarlah melalui peran-peran yang berbeda ini, kami dapat bersama-sama bersatu hati, kami dapat bersama-sama meninggikan Kristus melalui setiap peran yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kami, agar segalanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dan makin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur.